Banyak yang mengira Arab Saudi adalah negara terkaya di Timur Tengah. Tapi faktanya, ada 3 negara yang memiliki PDB per kapita lebih tinggi. Siapa saja mereka? Simak selengkapnya. Namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya. Timur Tengah, wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya alam. Tapi, tahukah kamu bahwa sebutan Timur Tengah baru mulai digunakan pada awal abad ke-20, menggantikan istilah Timur Dekat? Wilayah ini membentang luas, mencakup Mesir, Turki, dan Asia Barat, dengan total populasi lebih dari 371 juta jiwa. Pada tahun 2024, rata-rata PDB per kapita di Timur Tengah mencapai $13.700. Namun, distribusi kekayaan di kawasan ini sangat tidak merata. Ada negara yang super kaya, tapi ada juga yang masih berjuang di bawah garis kemiskinan. Sumber daya alam, kebijakan ekonomi, dan keseimbangan kekuatan menjadi faktor utama dalam menentukan kekayaan suatu negara. Tak heran, negara-negara dengan cadangan minyak dan gas terbesar mendominasi daftar ini. Lalu, siapa saja 4 negara terkaya di Timur Tengah? 1. Qatar dengan $71.568 per kapita. Qatar adalah negara paling makmur di Timur Tengah dan bahkan masuk dalam 10 besar negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia, yaitu $71.568 per orang. Negara ini kaya akan cadangan gas alam dan minyak, menjadikannya salah satu negara dengan ekonomi paling makmur di dunia. Dengan cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia, Qatar memiliki ekonomi yang kuat dan mampu memberikan berbagai fasilitas gratis bagi warganya, termasuk listrik dan air. Tak hanya bergantung pada energi, Qatar juga berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur dan industri baru demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Kedua, Israel dengan $53.111 per kapita. Israel memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi kedua di Timur Tengah, dan ini bukan karena minyak atau gas, melainkan karena kekuatan teknologinya. PDB per kapita Israel mencapai $53.111. Memiliki Silicon Wadi yang merupakan versi Timur Tengah dari Silicon Valley membuat Israel menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi dari sejumlah perusahaan besar. Punya ekosistem startup yang kuat, Israel menjadi rumah bagi jumlah perusahaan rintisan terbesar kedua di dunia setelah AS. Perusahaan seperti Intel, Microsoft, dan Apple memilih Israel sebagai pusat R&D mereka. Negara ini mengalokasikan dana besar untuk penelitian dan pengembangan di bidang keamanan siber, perangkat lunak, dan ilmu hayati, menjadikannya pemain utama di pasar global. Selain teknologi, industri berlian Israel menyumbang 21% dari total ekspor, dan penemuan cadangan gas alam di lepas pantai dapat mengubah ketergantungannya pada impor energi. Selain itu, pendidikan tinggi berkualitas dan industri modal ventura yang kuat, Israel terus melahirkan inovasi dan menarik investasi global. Tiga, Uni Emirat Arab dengan $49.550 per kapita. Di peringkat ketiga,
Ada UEA dengan PDB per kapita $49.550. Negara ini memanfaatkan minyak untuk membangun ekonomi berbasis pariwisata, real estate, dan keuangan. Uni Emirat Arab juga memberikan banyak manfaat bagi warganya, seperti pendidikan tinggi gratis dan subsidi makanan serta bahan bakar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini, 80% pendapatan pemerintah UEA masih berasal dari sektor minyak dan gas. Tapi negara ini terus berinvestasi dalam teknologi dan energi terbarukan agar ekonominya lebih bervariasi. Empat, Arab Saudi, raksasa energi dunia. Arab Saudi adalah rumah bagi Saudi Aramco, perusahaan energi terbesar di dunia yang memproduksi sekitar 11 juta barel minyak per hari atau 1/10 dari total produksi minyak dunia. Namun, meskipun ekonominya besar, PDB per kapita Arab Saudi hanya $32.881, kurang dari setengah Qatar. Salah satu alasannya, jumlah penduduk. Dengan hampir 37 juta jiwa, kekayaan harus didistribusikan lebih luas dibanding Qatar yang hanya memiliki 2,8 juta penduduk. Ketimpangan ekonomi di Timur Tengah. Di sisi lain, Yaman adalah negara termiskin di Timur Tengah, dengan PDB per kapita hanya $465 per orang. Krisis kemanusiaan dan perang saudara selama 10 tahun membuat negara ini sulit berkembang. Sumber daya alam juga menjadi faktor penting. Yordania, misalnya, memiliki PDB per kapita hanya $4.682 karena keterbatasan sumber daya yang bisa diekspor. Timur Tengah memiliki kesenjangan ekonomi yang sangat besar. Dari Qatar dan UEA yang makmur hingga Yaman yang masih berjuang, faktor sumber daya dan kebijakan sangat menentukan nasib suatu negara. Bagaimana menurut kalian? Apakah investasi di sektor non-migas bisa membuat negara-negara ini lebih sejahtera? Beri pendapat kalian di kolom komentar.